Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema atau judul games kali ini adalah cinta yang toksik. Kira-kira cinta yang toksik bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energimu. Apakah dia yang toksik ataukah dirimu sendiri yang toksik kepada dirimu sendiri, ataukah kamu toksik kepada orang lain? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Leo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian. Bintang Leo. Kita lihat apa yang terjadi Leo dengan dirimu dan dirinya. Leo. Oke, temanya toksik ya. Kita lihat, wah di sini ya. Saya lihat di sini kamu pusing, stres ya, Leo. Bingung aja dengan kehidupan ini, bingung aja dengan percintaan ini. Kita bicara temanya percintaan ya, ataupun mungkin kondisinya cinta ini dalam tanda kutip, entah dengan pasanganmu, entah dengan pekerjaanmu, entah juga dengan lingkungan ya, orang-orang di sekeliling yang kamu sayangi ya. Cinta bukan hanya sebatas pasangan, jadi kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan. Saya lihat di sini ada beberapa pekerjaan-pekerjaan juga yang membuat kamu dilema ya, dimana pekerjaan itu kamu sukai, kamu sayangi, kamu sudah up ya, tetapi kok nggak membuahkan hasil, ataupun mungkin kondisinya kok kenapa hidupnya saya kok begini-begini aja ya, pusing, mumet, stres. Sebenarnya saya lihat kalau di dalam pekerjaan, saya lihat di sini lebih dominan ke pekerjaan ya. Jadi toksik cinta, tema kita ya, tidak terlepas dari personal ataupun dari diri sendiri. Dengan hubungan dengan entah karir, entah keuangan ya. Dalam artian kebanyakan saya lihat di sini mengarah ke pekerjaan yang menjadi toksik buat dirimu, ataupun malah menjadi toksik buat orang lain. Artinya gini, di sini kan ada Four of Cups dan di sini ada Eight of Wands, yang mana dari dalam keluar nih, ibaratkan masalah-masalah yang dari dalam dirimu itu akhirnya keluar. Contohnya, kamu ada mumet dengan pekerjaan ataupun stres, akhirnya kamu marahnya ke orang lain, mungkin ke anakmu, ke pasanganmu ya. Jadi bukan toksik dari orang lain itu saja kepada dirimu, tekanan, tetapi kamu juga kadang membuat dirimu yang menjadi toksik untuk dirimu sendiri. Bahkan orang lain merasa bahwa dirimu adalah toksik untuk mereka juga. Kenapa? Karena seakan-akan imbasnya ke mereka. Wah, bukan berarti mengintimidasi Leo ya, no. Tetapi ini yang terbaca dari kartu. Semoga yang baiknya diambil, positifnya ya, yang negatifnya dibuang gitu. Jadi entah ini nanti ada di diri Leo, atau di diri pasangan Leo, atau di diri orang yang terkoneksi denganmu, ya kamu aja ambil hikmahnya ya, kamu yang menentukan. Karena ini energi banyak orang ya. Ya. Artinya gini, ada beberapa juga yang memang sebenarnya toksik dalam pekerjaan. Ini lebih ke ini ya, lebih ke orang-orang yang sebenarnya circle kamu. Saya merasa bahwa circle kamu ini nggak baik ya. Circle kamu membawa toksik sebenarnya juga ya. Entah dari pimpinan yang kurang bagus. Ini ada beberapa pimpinan yang arogan, memaksakan kehendak, seakan-akan Leo ini kayak robot ya. Karena memang dia tahu potensi Leo. Tetapi ada beberapa yang malah tidak tahu diri ya.
Terus yang kedua saya lihat di sini ya, akhirnya ada tekanan-tekanan dalam diri Leo yang mana mungkin kondisinya ada beberapa pasanganmu juga yang mungkin belum nikah-nikah, ataupun mungkin pasanganmu malas. Jadi kamu yang menafkahi semuanya ya. Ataupun mungkin kondisinya kalau dia wanita ya, kamu Leo yang setengah mati cari duit, dia yang cepat sekali habis boros ya. Mungkin maksudnya ya dipas-paskan lah, kondisi kita juga kan tidak bagus ya, harus bisa mengerti, jangan seperti masih boros ya, tapi malah dia marah ya. Pokoknya intinya mengintimidasi Leo, ataupun mungkin tidak connect dengan Leo, pemikiran Leo ya, sehingga kadang-kadang Leo itu terbebani, merasa pusing sendiri. Kenapa ya hidup saya begini, saya sudah berjuang tetapi salah, selalu saja salah. Betul tidak Leo ya? Kamu tuh kayak merasa terintimidasi, tidak, kerjaanmu nggak beres-beres, ataupun di mata pasanganmu seakan-akan kamu tuh kayak macam nyebelin gitu menurutnya, ataupun mungkin kamu merasa nyebelin dengan pasanganmu, terlalu rese ya. Pokoknya di sini ada emosi yang mendalam yang tidak tahu ini apa gitu. Pokoknya emosi aja ya, karena mumet dalam artian gini, tumpang tindih, satu dari kerjaan kantor, satu dari pembawaan pasangan, satu dari mungkin anak, satu dari tekanan diri, jadi bingung, tercampur aduk jadi satu, jadi kayak dibilangnya gunung meletus, udah panas larvanya di dalam itu udah meletus aja, nggak tahu larva kiri, larva kanan, atau di bawah atau di atas yang panas sekali ya. Sudah, pokoknya itu memicu semuanya untuk bisa meledak ya. Wah, kenapa nih Leo ya? Aduh Leo, kok energi kamu sangat lucu ya. Aduh, nih Leo ya, ada King of Swords yang mana kamu berjuang sendiri, kasihan dirimu capek, lelah. Leo. Ini energi cinta saya lihat di sini banyak sekali yang membuat Leo sakit hati. Entah dari ucapan, tindakan mereka yang membuat dirimu merasa kayak hidupku kok begini-begini aja, nggak ada perubahan. Saya yang berusaha untuk mereka, tapi mereka santai-santai. Mereka tidak berjuang untuk saya. Ya, pada saat saya terpuruk malah mereka pergi meninggalkan, bahkan mengkritik, mencari-cari kesalahan saya, yang mana saya bingung apa yang harus saya lakukan. Di sini ada Two of Wands yang mana kamu selalu belajar dari pengalaman masa lalu, tetapi itu terjadi kembali, terulang kembali, di mana saya sudah berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mandiri, sayang keluarga, tetapi seakan itu sia-sia. Mereka tidak melihat perjuanganku, hanya mau proses saja. Padahal berat, ini energinya langsung berat ya, saya langsung kok kayak down gitu ya, kayak macam aduh, punggungku langsung terasa sakit ya, apa kayak macam kalau kita masuk angin itu kan kayak macam cuman angin doang ya, mungkin kalau dibilang masalah sepele ya, tapi sangat luar biasa ya. Kita sudah nggak mood, capek, terus lelah, letih, mau tidur nggak bisa tidur, mau makan nggak bisa, nggak nyaman ya. Padahal kalau dibilang cuma masuk angin doang ya, tapi sakitnya, bebannya kayak berasa kayak macam kita nggak ada gairah hidup, betul kan? Makanya ini ada beberapa yang mungkin menurut Leo biasa aja gitu. Jadi seperti gitu ya, merasa beban sangat berat, dan ya setidaknya saya lihat di sini kamu berusaha untuk keluar ya, mengintrospeksi dirimu, tetapi terkadang itu terulang lagi. Mungkin pasangan juga kadang-kadang tidak mendukung ya. Saya di sini pasanganmu juga ada yang toksik, ataupun sahabat. Ya, yang tadi saya bilang lingkungan juga, entah dari lingkungan kerja yang sikut menyikut ya, ataupun mungkin kalau dibilang keluarga yang tidak mendukung, ataupun mungkin pasangan yang terlalu mengintimidasi Leo, ataupun mungkin tidak sevibrasi dengan Leo. Ini akhirnya membuat dirimu tertekan. Dirimu tuh seakan-akan kayak macam tuh yang tadi saya bilang, di sini ada King of Swords, berjuang sendiri penuh dengan kehampaan. Dimana di sini kamu lihat nih bangunan mewah ya, tapi terkunci, tertutup, seakan-akan kamu tidak bisa keluar dunia bebas gitu. Ya, karena begitu banyak beban. Walaupun mungkin kelihatannya kamu baik-baik saja, tapi hatimu tidak. Ya. Di sini ada Four of Pentacles, di mana kamu beraktivitas dengan biasa, padahal sebenarnya aktivitas itu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan atau sesuai dengan kata hatimu. Tetapi karena terpaksa, karena mungkin karena duit atau kebutuhan hidup, ataupun mungkin kondisinya kalau kamu di sini bertahan dengan pasanganmu ya mungkin karena kamu sudah pengorbanan banyak, ataupun mungkin karena masalah anak-anak, ataupun mungkin kondisinya ya harus bertahan karena keadaan.
harus tetap di situ karena keadaan terpaksa. Ya, ada beberapa yang sudah cuek acuh tak acuh dengan pasangan, ya udah, aku mau jadi apa ya terserah. Gak usah urus saya lagi. Seakan-akan masih bersama tetapi koneksi tidak bersama. Ibaratkan hidup masih satu rumah tetapi seakan vibrasinya kayak macam sudah bercerai. Ngomong aja biasa aja, atau bahkan ketus-ketus, ataupun mungkin kondisinya ada yang berpisah tetapi belum bercerai secara negara ya. Tapi anggap aja ya sudah pisah ranjang gitu. Karena tidak terkoneksi. Ya. Di sini sebenarnya banyak yang memanfaatkan Leo ya. Dari sisi pertemanan, ada juga yang menipu Leo, saya lihatnya di sini. Entah bisnis, pinjam duit, katanya mau diganti, ujung-ujungnya gak diganti. Ya. Terus juga saya lihat di sini banyak yang ya memanfaatkan kebaikan deh. Leo hanya memberi dan memberi, dia hanya menerima. Tetapi pada saat Leo tidak mempunyai apa-apa, mereka pergi, meninggalkan Leo sendiri tanpa ada topangan. Banyak toksik. Makanya Leo ya, semesta mau sampaikan bahwa kamu itu kalau sudah tahu bahwa orang itu tidak pantas untuk kamu, kenapa kamu masih di circle itu? Leo kan orangnya ya bagaimana ya, empatinya tinggi ya. Jadi ya kalau dibodoh-bodohi nggak bisa, artinya gini, Leo tuh tahu itu salah tapi tetap aja. Bukan dibodoh-bodohi, orang itu nggak bisa membodohi Leo karena Leo punya empati intuisi yang sangat kuat. Tetapi ya dia biarkan aja orang itu menyakitinya, nggak tahu ya itu Leo kenapa ya. Karena saya lihat di sini kamu tuh orangnya hebat, bisa tahu itu, kamu belajar dari pengalaman tentang dirimu, tentang pola hidup orang di masa lalu. Jadi artinya macam contoh, kamu sudah dijahati tetapi kamu masih bermain, memberikan pemaafan, oke, tetapi tetap aja seperti dulu, oke, kita care. Jadi kalau kamu dimanfaatkan lagi ya, kamu sudah oke, biasa aja, tapi ya sudah gitu-gitu aja. Yang penting jangan ada ribut-ribut. Tetapi dalam artian kan dia toksik. Sedikit demi sedikit tetap ada racun. Ya. Itu yang kadang-kadang juga Leo di sini pertemanannya yang saya bilang toksik tadi karena bicara gengsi. Ada beberapa juga kalau seandainya Leo mempunyai banyak duit, mereka datang. Pada saat tidak ada duit, mereka pergi. Begitupun pasangan juga yang tadi saya bilang. Ataupun tertekan karena pasangannya malas, sedangkan Leo rajin. Ada bertolak belakang. Dikasih tahu marah, dikasih tahu malah mengekang, mengintimidasi, tidak membuat happy, selalu terpuruk. Malah hidup Leo sekarang saya lihat ini, sekarang Leo lebih apa adanya ya. Saya lihat Leo sudah tahu jalan salah, dia sudah mulai sedikit-sedikit untuk bisa mencari kebahagiaan diri sendiri ke sini-sini tuh ya. Sudah ada di sini ada temperance, di mana kamu akan berusaha untuk lebih menciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Jadi kamu ada self love, di mana lebih mencintai diri sendiri, bukan egois tetapi yaitu karena belajar dari kesalahan di masa lalu. Ada Nine of Pentacles yang mana kamu belajar berusaha untuk ternyata saya salah di sini tuh. Oke, kalau begitu saya harus rubah. Dan di sini ada keberanian karena seakan-akan Leo punya perjuangan tidak dihargai, lebih cuek, lebih malas urus. Orang mau so tahu dengan kehidupan Leo, terserah, itu hak mereka. Sudah nggak mau terlalu pusing untuk sensitif ya biarin aja. Saya nggak sempurna, kamu mau bicara saya terserah ya. Itu memang harus seperti gitu ya. Kalau kita bilang toksik di sini, kadang-kadang itu Leo dulu ya menyakiti dirinya sendiri karena mau menjadi orang yang hebat, mau menjadi orang yang berkuasa, mau menjadi orang yang wow di mata orang lain. Tetapi akhir-akhir ini ya, yang saya lihat di sini, Leo sudah ada sudah bisa menerima akan dirinya. Dimana ya sudah, saya begini-begini aja. Saya sudah capek, udah lelah. Toh saya up juga di atas, mereka tidak menghargaiku. Apalagi saya jatuh. Mendingan sekarang saya memakai semuanya untuk diriku. Entah uangku, entah kebahagiaanku, ya itu memang harus seperti gitu. Ada bahkan saya lihat di sini Leo untuk menarik diri dari hubungan yang toksik. Karena mungkin berdebat sudah nggak sehat. Artinya berdebat nggak sehat ini dalam artian bukan mencari solusi tapi malah menjelek-jelekan ya, ataupun mencari pembenaran atau pembelaan. Sehingga di sini Leo lebih banyak diam, lebih mencintai diri sendiri, lebih produktif ya, dibandingkan banyak omong dengan orang yang tidak sevibrasi.
Wah ini bagus nih Leo, saya lihat energinya nggak terlalu, Leo nih orangnya ini ya, care ya, walaupun mungkin kondisinya banyak orang juga yang sebenarnya eh, sangat membutuhkan Leo, tetapi lebih banyak orang yang memang ketergantungan sama Leo. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Leo itu bisa gitu, Leo itu mampu, padahal Leo sendiri tuh sebenarnya tertatih. Nah itu salah satu yang membuat Leo kadang-kadang orang memberikan tumpuan dan dia tidak bisa kalau melihat orang itu susah gitu. Macam contohnya pasanganmu malas, tetapi kamu sudah bilang jangan malas dong, jangan malas, tapi gimana ya, saya sayang dia, sudah deh malas, yang penting saya kerja aja deh. Tapi saat ini sekarang kamu lebih tegas, jadi kamu bukan memelihara kebodohan, tetapi kamu mau membuat orang itu baik. Contohnya kamu malas, ya sudah kamu nggak usah makan. Nah itu sisi ketegasan, jadi dia itu ada spirit untuk bisa bergerak, bukan hanya minta suapan atau penerimaan aja nih. Ya, di sini ada Six of Cups yang mana hanya mau mental pengemis, mental menerima. Contohnya keluarga, ada beberapa keluarga yang hanya ada kakak saya, ada ibu saya, ada ini. Ya. Jadi ketergantungan, padahal dia bisa berusaha sendiri. Nah ini sekarang Leo nih kayaknya saya lihat sudah lebih self love ya. Ini ada beberapa juga yang saya lihat di sini kamu sudah agak sedikit menjauh dari orang-orang yang lebih rame. Dulu kan kamu suka keramaian, saya lihat di sini kamu nggak terlalu suka keramaian lagi ya. Pasanganmu kamu sudah lebih bisa mengerti dirinya, nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo mau bikin dia mau menjadi orang bagaimana, terserah ya. Yang penting kita makan 3 kali sehari sehat dan itu udah cukup ya. Dia mau menjadi apa, mau nafkahi juga silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Dia mau pergi ke orang lain silahkan, mau dengan saya silahkan, ya terserah. Pokoknya sekarang saya mencari kebahagiaan diriku sendiri. Entah dirinya mau bahagia dengan saya silahkan, syukur, kalau tidak juga ya nggak apa-apa. Kamu pergi aja sudah. Intinya Leo sekarang saya lihat di sini sudah lebih mau menerima diri. Kalau dia bilang saya kurang, ya memang saya ini apa adanya, memang saya kurang. Mau bilang saya tidak sempurna, mau bilang saya miskin, mau bilang saya apa, terserah. Silahkan bicara, saya suka kamu. Ya, itu memang harus seperti itu Leo. Karena kalau kita terlalu pendam-pendam amarah di dalam hati ya, seperti dulu waktu kamu masih zaman old ya. Karena saya lihat sini kebangkitan spiritual banyak di Leo ya. Jadi lebih mencintai diri sendiri saat ini, lebih berpikir positif, tidak mau membebankan pada diri sendiri dan mempersulit orang lain, no. Lebih ingin hidup tenang, nyaman, damai, tidur enak, makan enak. Tidur nyenyak, makan enak. Udah itu aja. Lebihnya bonus. Ya, memang seperti gitu Leo pemikiranmu, it's good. Bagus. Itu pemikiran yang bagus. Ya. Jadi kita bicara toksik di sini kan bukan hanya dari orang lain, tapi karena dari energi kita sendiri. Kadang-kadang yang akhirnya membuat orang lain toksik kepada kita. Dan sekarang hidupmu jauh lebih baik, walaupun mungkin orang masih berpikir negatif tentang dirimu, no, biarin aja. Dia mau bicara apa ya terserah, itu hak mereka. Kita punya mulut, kita punya hak untuk berbicara. Gak usah tanggapin. Kalau kamu tanggapin berarti kamu sama bobroknya dengan mereka. Tunjukkan bahwa apa yang mereka ucapkan itu salah di hari nanti. Ya, tunjukkan. Contohnya, wah Leo miskin. Ya tunjukkan, besok suatu saat saya akan jadi orang kaya, orang hebat. Mungkin kamu besok akan meminjam uang dari saya lagi dan saya tidak mau kasih pinjam kamu. Nah itu, terkadang mereka sudah ngejek-ngejek Leo tapi karena harga diri, oh iya saya kasih pinjam. Ya masuk lagi ke jurang yang sama. Itu kadang-kadang Leo begitu. Sudah tahu orang menyakiti kamu tapi kamu masih ya pokoknya harus pintar, harus cerdas. Terkadang Leo itu membahagiakan orang lain, dirinya korban. Sekarang kamu harus bisa lebih up terhadap dirimu. Semesta mau sampaikan kepadamu bahwa kamu harus bisa menjadi dirimu sendiri. Jangan terfokus pada orang lain. Kamu bisa jadi star dengan dirimu sendiri, dengan kemampuanmu. Ya, bukan dengan kemampuan orang lain. Kita mau banyak uang tapi kita jadi karyawan. Oh no. Kamu selama kamu jadi karyawan, gajimu itu aja, UMR aja, atau bahkan mungkin dipotong-potong karena ada kelalaian. Macam contoh kita terlambat ataupun mungkin apa ya, dipotong gaji. Bukan dapat untung, dapat buntung. Ya, harus berwirausaha ataupun mungkin kondisinya kamu sudah saya sudah PNS. Oke, tidak apa-apa, kamu cari pekerjaan lain untuk penghasilan tambahan. Kaya ini dalam tanda kutip. Entah kaya duit atau kaya hati. Artinya kaya hati kan kita berbahagia, tapi terkadang kan orang berpikir kaya duit, ya itu bonus. Sekarang kamu kaya duit bagaimana? Harus ada action, harus ada tindakan. Harus punya imajinasi yang dituangkan dalam realita. Bukan hanya pikir doang, tunggu mujizat langsung jadi kaya jreng, kaya jin. No,
harus ada proses. Harus bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan emosi, harus vibrasimu naik up. Selama kamu vibrasimu ada di low vibration, jangan harap kamu bisa menjadi orang bahagia, jangan berharap kamu bisa menjadi orang sukses. Makanya saya bilang jangan berharap pada orang, berharap pada dirimu sendiri dan semesta. Ya, kalau hatimu bilang ini dan langkahmu ke situ, ya contohnya hatimu mau ke kiri nih, kita di persimpangan jalan, kamu di kiri, ya kamu mau ke arah kiri, tapi teman-temanmu ke arah kanan, kamu ke kiri sesuai dengan apa yang kamu mau. Jangan ikut di setting orang lain. Terkadang kamu kan ikut di setting, takut dikatakan inilah, takut dikatakan itulah. Harus bisa seirama dengan hati dan pikiran, dan langkahmu juga sama. Selama itu, ingat pasti ada keberkahan. Karena apa yang semesta ingin berikan kepadamu, baik buruknya semua baik. Jadi jangan berpikir negatif tentang apa yang terjadi pada dirimu saat ini, yang mana kamu sekarang mungkin kondisinya lagi buruk, ya, karena itu semua ada hikmah, yang mana mungkin semesta mau mengajarkan bahwa ini loh yang baiknya kayak gini, harus diikuti supaya hidup kamu jauh lebih baik juga ke depannya. Jangan mau disetting orang, jangan mau dimanfaatkan orang, jangan mau dibodoh-bodohi orang, ya. Harus bisa lebih mencintai diri sendiri supaya hidupmu lebih nyaman, ya. Selama hidupmu nyaman, jaminkan kamu bisa membuat orang lain bahagia. Ibaratkan kita sakit, kita sembuh, kita bisa menolong orang. Kalau kita sakit, kita mau menolong orang bagaimana? Kita aja sakit, pusing, gak bisa. Malah kita akan mempersulit orang lain untuk mungkin menjaga kita, merawat kita. Nah itu, harus bisa pakai mindset seperti gitu. Bahwa yang harus bisa membuat saya bahagia adalah diriku, yang bisa membuat saya sukses adalah diriku, membuat saya kaya adalah diriku. Jadi sekarang fokuskan pada dirimu, kamu mau jadi apa di hari esok. Baru action. Ya, bukan malah bosku tuh, ya saya sudah kerja begini, bilangnya salah, kerja ulang lagi. Ya karena kamu sudah tahu di situ tempatmu bukan tempatmu yang nyaman, tapi kamu masih bertahan. Berarti kan yang bodohnya kan kamu, mau dibodoh-bodohi. Karena ada pimpinan juga yang saya lihat di sini toksik, ya. Makanya tadi saya bilang ada sahabat, ada keluarga, ada pimpinan yang mana harus Leo begini, harus Leo begitu, harus begini. Dia juga pusing. Bukan berarti saya suruh kamu melepas pekerjaan itu, no, itu pilihanmu. Ya, itu pilihan, karena semua dalam hidup ini adalah pilihan. Baik buruknya ditentukan dari pilihanmu. Seperti gitu ya Leo. Jadi kalau bicara toksik, ini kebanyakan orang-orang yang memanfaatkan Leo, kebaikan Leo, ya. Orang sudah toksik dari dalam, bahkan toksik Leo menjadi toksik untuk diri Leo sendiri. Jadi dua kali toksiknya, dari lingkungan, ya, dan dari diri sendiri. Jadi lebih up ke depan Leo, supaya hidupnya jauh lebih baik, supaya hidupnya jauh lebih nyaman, ya. Banyak doa, banyak bersedekah, banyak tersenyum, supaya hidup dan hari-harimu jauh lebih bahagia. Oke, itu yang saya lihat dari kalian, ya, yang terkoneksi dengan dirimu juga. Ya, setidaknya 75% toksik dari lingkungan, ya. Dan sisanya 25% itu dari diri sendiri. Jadi harus bisa lebih up, ya. Harus bisa lebih tegas pada diri sendiri dan orang lain juga, supaya kalian tidak dipermainkan di hari esok. Seperti gitu Leo. Oke, semoga resonate. Dan untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada Libra, ada Leo, ya, tuh kan, Leo sesama Leo, entah sesama Leo atau dirimu yang tadi saya bilang toksik sendiri. Ada Cancer, ada Sagittarius, ada Pisces, Taurus, Aries, dan Gemini, ya. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, H, L, T, Q, ada R, J, W, V, S, L, M, K, H, dan U, ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.